Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Ajeng Wanda Amani NPM 23061567112. Dan dengan saya, Feby Andika Samudra, dengan NPM 23061561706. Kami akan Nah, mempresentasikan penggunaan teknologi MRI dalam pemeriksaan medis. sebelum masuk ke konten-kontennya itu, jadi apa sih MRI itu? Jadi MRI itu singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. Nah, definisinya itu pemeriksaan yang dilakukan menggunakan gelombang radio dan teknologi magnet. MRI ini semacam scanner yang dapat melihat tubuh hingga ke bagian organ dalam. Nah, kemudian ada list of content. Jadi yang pertama itu kita akan membahas komponen teknologi MRI. Nah, yang kedua itu ada prinsip dasar MRI. Yang ketiga itu peran MRI alat medisnya. Terus yang keempat itu ada kelebihan dan keterbatasan pemeriksaan MRI. Nah, yang kelima itu ada cara kerja alat medis MRI. Terus yang keenam itu ada prosedur pembentukan gambar MRI. Dan yang terakhir itu ada proses sinyal MRI. Nah, peran alat yang pertama itu ada peran alat medis MRI. Nah, di antaranya itu yang pertama ada deteksi cedera kepala, kanker, stroke, dan kerusakan pembuluh darah. Yang kedua itu memperkirakan berapa lama stroke sudah terjadi. Terus yang ketiga, menggambarkan jaringan otak dan struktur kepala lebih detail. Dan yang keempat itu memeriksa kondisi rahim wanita yang mengalami gangguan kehamilan. Dan yang kelima itu menentukan cara pengobatan paling tepat. Dan yang terakhir itu ada melihat ketebalan gerakan dinding jantung dan kerusakan jantung. Nah, bagaimana sih prinsip dasar dari MRI ini? Jadi, adanya pergerakan spinning atom. Jadi, atom melakukan pergerakan spinning atau pergerakan precesi pada sumbunya. Muatannya seperti pada bumi, yaitu punya kutub utara dan kutub selatan. Kutub positif dan negatif ini akan menghasilkan medan magnet eksternal. Pergerakan spinning ini akhirnya menghasilkan momen dipol magnetik atau spin yang ketika terdapat lebih dari satu proton dan neutron, ada kemungkinan momen magnetiknya saling berpasangan, sehingga bisa menghilangkan kekuatan dipol magnetik atau dengan yang lainnya, atau kekuatan dipol magnetiknya itu jadi sangat kecil. Nah, ini menyebabkan dua kondisi, yaitu yang pertama, inti proton genap dan inti neutron genap itu momen magnetiknya nol, karena ketika terdapat lebih dari satu proton dan neutron, akan terdapat kemungkinan momen magnetiknya akan saling berpasangan dong, apalagi ini inti protonnya genap dengan inti neutron genap, sehingga akan menghilangkan kekuatan dipol magnetik satu dengan yang lainnya, atau atau kekuatan dipol magnetiknya tuh menjadi sangat kecil. Ah, Hal ini berarti inti dengan proton genap dan neutron genap akan terdapat momen magnetik yang bernilai nol. Sedangkan kondisi yang kedua yaitu inti proton ganjil dengan inti neutron ganjil itu akan terdapat nilai momen eh, magnetik dipolnya. Sehingga proses fenomena resonansi magnetik dapat dimungkinkan. Next. Nah, inti yang paling banyak mendominasi di jaringan biologi itu ada atom hidrogen dengan satu proton dan tanpa neutron, serta atom lain yang terjadi akibat fenomena resonansi seperti karbon 13, natrium 23, fosfor 31. Nah, eh, secara atom hidrogen itu tidak hanya berlimpah dalam jaringan biologi, tetapi juga mempunyai momen dipol magnetik yang kuat, sehingga akan menghasilkan konsentrasi yang besar dan kekuatan yang kuat per intinya. Hal ini menyebabkan sinyal hidrogennya itu yang dihasilkan bakal 100 ribu kali lebih besar daripada atom lainnya, sehingga atom hidrogen lah yang digunakan sebagai sumber sinyal dalam pencitraan MRI. Next. Nah, kemudian ada prinsip dasar MRI. Nah, dari pergerakan spinning atom yang terlihat pada gambar,
itu akan menghasilkan momen dipol magnetik, Sorry, yaitu next. spin. Next. Next. Oh ya, maaf. Jadi, kemudian ada komponen teknologi MR. Nah, selanjutnya itu ada komponen teknologi MRI. Terlihat grafik pada gambar. Jadi magnet utama ini yang pertama itu ada low field Tesla dengan medan kurang dari 0,5 tera. Terus yang kedua itu ada medium field Tesla dengan medan 0,5 sampai 1 tera. Yang ketiga itu ada high field Tesla dengan medan 1 sampai 3 tera. Kemudian gambar kedua itu ada MRI scanner gradient magnet. Nah, pada gradient coil ini, X coil ini itu membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Dan yang X ini membuat potongan sagital. Nah, potongan sagital ini membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Terus terus yang kedua itu ada Y-coil, yaitu membuat potongan koronal. Nah, potongan koronal ini eh, membagi tubuh itu bagian depan dan belakang. Terus bagian yang ketiga itu adalah Z-coil, yaitu membuat potongan aksial. Nah, potongan aksial ini membagi tubuh bagian atas tubuh itu dari pusar ke atas sampai pusar ke bawah. Nah, untuk yang ketiga itu ada RF transmit coil, yaitu koil pemancar yang memancarkan gelombang radio pada inti yang terlokalisir sehingga terjadi eksitasi atomik. Next tuh. Nah, kemudian ada koil penerima receiver yang menerima sinyal output dari sistem setelah eksitasi. Lihat pada gambar. Dan yang ketiga itu ada komputer. Nah, komputer ini yang dapat memproses sinyal, menyimpan data, menampilkan gambar yang akan dihasilkan dari uh, sensor yang akan dilakukan. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan pemeriksaan MRI. Nah, yang pertama itu ada tanpa pembedahan, yaitu non-invasif. Dan yang kedua itu ada melihat apakah kanker telah menyebar pada tubuh. Dan yang ketiga itu mampu mencakup sebagian besar tubuh. Yang keempat itu tidak menggunakan radiasi. Yang kelima jarang memunculkan reaksi alergi. Yang keenam itu ada menghasilkan gambar lebih detail dibanding teknik pencitraan lainnya. Yang ketujuh itu mudah membuat ratusan gambar dari hampir semua arah dan orientasi. Yang terakhir itu ada membantu analisis pengobatan terbaik. Kemudian ada keterbatasan pemeriksaan MRI. Nah, dari keterbatasan ini ada kebisingan yang mencapai 120 dB. Terus yang kemudian ada klaustrofobia, yaitu mesin MRI yang tertutup dan sempit sehingga tidak nyaman bagi pengidap klaustrofobia. Kemudian ada stimulasi saraf, yaitu sensasi berkedut di dalam mesin MRI. Nah, yang kemudian masalah zat kontras. Pasien gagal ginjal berat mungkin akan bermasalah dengan penggunaan zat kontras gadolinium. Nah, yang terakhir itu ada masalah kehamilan, yaitu bumil trimester pertama tidak dianjurkan karena penggunaan zat kontras yang mungkin mempengaruhi janin. Oke, gimana sih cara kerja alat medis MRI? Pertama, pasien dimasukkan ke medan magnet di pesawat MRI. Jadi, penerapan medan magnet luar yang kuat B0 akan menyelaraskan inti atom baik secara paralel atau tegak lurus dengan medan magnet. Jadi, proton pada tubuh ada yang searah atau paralel dan tidak searah dengan atau anti paralel dengan kutub-kutub medan magnet. Kalau paralel dia itu energinya rendah, populasinya banyak. Sedangkan kalau anti paralel itu energinya tinggi, populasinya sedikit. Larutan cair yang mengandung banyak spin nuklir ditempatkan dalam medan B0 akan mengandung spin nuklir dengan salah satu dari dua keadaan energi, yaitu keadaan energi rendah atau sejajar dengan medan magnet dan keadaan energi tinggi atau tegak lurus dengan medan magnet. Dalam benda padat atau cair cenderung terdapat kelebihan putaran yang searah dengan B0. Inti atom mempunyai momentum sudut akibat rotasinya. Jadi nanti akan ada gerakan presesi.
presesi. Kenapa bisa begitu? Eh, karena inti atom mempunyai momentum sudut akibat rotasinya kan, sehingga akan berputar atau berpresesi di sekitar sumbu B0 pada gambar gambar di PPT ini. Ini seperti goyangan giroskop di bawah pengaruh medan magnet bumi. Kecepatan rotasi terhadap arah magnet adalah frekuensi Lamor yang sebanding dengan kekuatan medan. Ini di sini ada bisa dilihat arah presesinya, terus eh, momen magnetik terhadap inti dari hidrogen. Nah, selanjutnya pemberian gelombang RF pada proton akan menyerap sinyal elektromagnetik MRI. Jadi penyerapan sinar oleh inti menyebabkan peralihan dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, dan sebaliknya pada relaksasi. Energi yang diserap dan kemudian dipancarkan oleh inti menginduksi tegangan yang dapat dideteksi oleh kumparan, yang kemudian diperkuat dan ditampilkan sebagai peluruhan induksi bebas atau FID. Next. Nah, kan sinyal diterima coil receiver. Nah, akhirnya tadi energi diserapkan eh, dari oleh inti bisa menginduksi tegangan yang dapat dideteksi oleh kumparan, yang yakni dia tuh menghasilkan pulsa-pulsa listrik. Pulsa-pulsa listrik ini akan dikirim ke komputer dan dirubah menjadi gambar ketika arus frekuensi radio kemudian dihantarkan melalui pasien, proton terstimulasi dan berputar keluar dari keseimbangan melawan tarikan medan magnet. Ketika medan frekuensi radio dimatikan, sensor MRI-nya mampu mendeteksi energi yang dilepas saat proton menyelaraskan kembali dengan medan magnet. Nah, semakin cepat proton menyelaraskan kembalinya, maka semakin terang gambar yang dihasilkan. Next. Ya, gimana sih prosedur pembentukan gambarnya? Jadi pasien ditempatkan dalam medan magnet kuat, kemudian dipancarkan gelombang radio di alat MRI-nya, kemudian gelombang radionya dimatikan, sehingga pasien memancarkan sinyal dari proton tubuh pasien. Akhirnya sinyal diterima oleh antena pada alat MRI, lalu sinyal tersebut akan dikirim ke sistem komputer yang akhirnya akan direkonstruksi menjadi gambar. Nah, bagaimana proses sinyal MRI? Jadi, proses sinyal MRI yang berasal dari pasien itu melalui 3 fase fisik, yaitu pertama, fase presesi atau magnetisasi, fase resonansi, dan fase relaksasi. Kalau fase presesi, itu ada inti proton hidrogen dengan momentum sudut spin dapat berinteraksi dengan medan magnet. Inti dari interaksi ini yang dikenal sebagai Nuclear Magnetic Resonance atau NMR, yang dijelaskan oleh hubungan linier sederhana antara kerapatan flux magnet statis atau medan magnet B0 yang dialami oleh inti dan frekuensi sudut yang dihasilkan dari rotasi omega 0 dari spin nuklir dalam persamaan Lamor. Seperti pada gambar di PPT, frekuensi sudutnya itu disebut frekuensi Lamor dan identik dengan frekuensi radiasi elektromagnetik yang dikaitkan dengan kemungkinan transisi energi rotasi yang disebabkan oleh medan magnet B0. Nah, ini ada rumusnya ya, omega 0 sama dengan gamma B0. Next. Nah, eh, kemudian ada fase resonansi. Ketika proton hidrogen mengalami presesi 1, proton akan dengan mudah menyerap energi eksternal. Saat inilah gelombang RF dipancarkan dan proton hidrogen akan menyerap, kemudian bergerak menjauh dari arah sejajar dengan arah medan magnet bidang menuju arah transversal atau tegak lurus dengan sumbu medan magnet, dan yang akhirnya akan menghasilkan magnetisasi yang melintang. Nah, terus ini nih, proton frekuensi presesi itu bakal sama dengan frekuensi gelombang radionya. Fase proton yang bergerak menjauhi sumbu longitudinal menuju arah transversal itu disebut sebagai fase resonansi. Nah, yang terakhir ada fase relaksasi.
ya ada dua tipe nih, relaksasi kisi spin atau T1 dan relaksasi spin atau T2. Relaksasi kisi spin atau T1 adalah waktu yang diperlukan untuk kembalinya magnetisasi longitudinal atau sejajar dengan medan magnet 63% setelah denyut 90 derajat. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, kurvanya. Jadi dia tuh waktu yang diperlukan untuk kembali magnetisasi longitudinal atau sejajar dengan dengan medan magnet. Nah, itu terdapat pada jaringan lunak tubuh. eh, Nilai T1 akan pendek, yaitu sekitar 100 ms untuk jaringan lemak. Jaringan dengan nilai T1 pendek akan tampak terang. Sedangkan untuk di jaringan lunak tubuh, untuk T1 panjang itu kurang lebih 200 ms untuk cairan di dalam tubuh, seperti cairan cerebrospinal atau LCS. Eh, nah, T1 panjang ini akan tampak gelap. Terus intensitas piksel pada MRI merupakan fungsi kompleks dari waktu relaksasi T1, di mana gelap dan terangnya piksel itu bergantung pada urutan denyut nadi yang digunakan. Nah, kondisi ini tentunya berbanding terbalik pada relaksasi spin T2. Jadi, relaksasi spin T2 adalah waktu yang diperlukan oleh magnetisasi transversal atau yang awalnya tegak lurus terhadap sumbu medan magnet untuk meluruh 37% dari nilai awalnya. Kita bisa lihat nih, kurvanya tuh menurun kan. Nah, jadi karena dia tuh meluruh, eh, yang awalnya tegak lurus jadi meluruh 37% dari nilai awalnya. Nah, pada jaringan lunak tubuh T2, ini jaringan T2 pendek akan tampak gelap dan T2 panjang akan tampak terang. Nah, pada umumnya, waktu T2 ini lebih singkat daripada T1 untuk intensitas pikselnya. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada keselamatan pemeriksaan MRI. Yang pertama itu ada penjepitan aneurisme di otak berbahaya karena magnet dapat memindahkannya. Nah, sehingga menyebabkan arteri yang akan diperbaiki menjadi terkoyak. Terus yang kedua itu ada pasien dengan alat pacu jantung itu dapat berbahaya karena magnet menyebabkan alat pacu jantung tak berfungsi. Nah, alat pacu jantung ini tidak dapat dipindai atau berada di dekat pemindai karena magnet dapat menyebabkan alat pancung jantung itu tadi tidak berfungsi. Nah, kemudian ada pasien dengan kehamilan 3 bulan pertama itu dapat berbahaya karena reproduksi seluler berkembang sangat cepat. Nah, kemudian yang keempat itu dapat mendeteksi penggunaan logam. Nah, terus yang kelima itu ada pasien dengan implan dalam tubuh itu dapat berbahaya karena berada di dalam medan magnet yang kuat. Kemudian yang terakhir ada pasien dengan implan bahan ferromagnetik itu tidak masalah karena melekat pada tulang dengan kuat. Nah, selanjutnya ada question question and answer. Nah, jadi yang pertama itu ada bagaimana sih penerapan teknologi MRI ini dalam konteks penelitian ilmiah dan klinis memunculkan tantangan terkait dengan etika penelitian, terutama dalam hal penggunaan pasien sebagai subjek penelitian. Nah, question ini dari kelompok lain yang menanyakan kepada kelompok kita. Nah, jawabannya itu bagaimana sih? Jadi, penggunaan teknologi MRI ini dalam penelitian ilmiah dan klinis membawa sejumlah tantangan etika. Jadi, khususnya dalam penggunaan pasien sebagai subjek penelitian. Nah, subjek penelitian itu ada kerahasiaan dan privasi yang melibatkan pasien dengan tentang privasi dan kerahasiaan data. Yang terus ada manfaat risiko. Jadi perlu ada penilaian dengan cermat manfaat dan risiko yang terlibat dalam penelitian dengan teknologi MRI ini. Keuntungannya dapat
dapat diharapkan harus sebanding dengan potensi risiko ya dan ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh pasien. Kemudian ada transparansi dan publikasi hasil. Jadi eh, kit- dari teknologi MR ini harus menjamin transparansi dalam pelaksanaan eh, penelitian dan publikasi. Hasil dengan jelas menjadi prinsip dari yang mendasar. Nah, juga harus memastikan bahwa hasil penelitian itu tersedia untuk kepentingan ilmiah umum dan dapat diperiksa oleh komunitas penelitian. Eh, Mungkin itu jawaban dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ajeng Wanda Amani. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dalam konteks pengembangan teknologi medis, sejauh mana sih keberlanjutan dan dampak lingkungan dari produksi, pemeliharaan, dan pembuangan mesin MRI yang menjadi pertimbangan utama. Jadi, aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dari mesin MRI itu melibatkan siklus hidup produk, mulai dari produksi hingga pembuangan. Ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Pertama, desain ramah lingkungan. Pengembangan mesin MRI itu harus mempertimbangkan desain yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan mengurangi limbah. Yang kedua, efisiensi energi. Upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dalam operasi mesin MRI adalah kunci untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi hemat energi dan optimalisasi proses operasional. Yang ketiga, bahan yang dapat didaur ulang. Jadi pemilihan bahan yang dapat didaur ulang untuk komponen mesin MRI itu dapat membantu mengurangi dampak limbah elektronik. Keempat, kebijakan pengelolaan limbah. Pengembangan perlu memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan pengelolaan limbah, termasuk limbah elektronik yang dihasilkan selama produksi dan pemeliharaan mesin MRI. Yang terakhir, bagaimana teknik pembuangan yang bertanggung jawab. Dalam fase akhir siklus hidup, pembuangan mesin MRI harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, mendaur ulang sebanyak mungkin komponen dan bahan, serta pemusnahan yang aman untuk limbah elektronik. Nah, ini ada referensi-referensi yang kami dapat eh, pada presentasi kelompok kami. Terima Sebelumnya, kasih. sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata maupun cara cara dengan baik dan mungkin juga kurang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.